Saudara yang terkasih, tidak terasa sudah 1 tahun HG Project berjalan. Pada kesempatan ini, atas nama seluruh Komite Restorasi Pembangunan Rumah Tuhan dan juga seluruh pengurus jemaat, saya mengucapkan terima kasih untuk kontribusi saudara pada pembangunan rumah Tuhan. Seperti yang Daud katakan, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Demikian juga ketika gereja terbakar, kita melihat cinta jemaat Tuhan akan rumah Tuhan begitu berkobar. Tidak terasa setelah 1 tahun kita menabur, sama-sama kita akan menuai bersama, menikmati rumah Tuhan yang terbangun secara utuh dan sempurna. Semuanya karena kesetiaan Tuhan dan juga kesetiaan saudara. Maka itu, saya sudah tidak sabar lagi bertemu dengan saudara. I hope to see you soon. God bless you, church. Shalom. Mari jemaat Tuhan dimanapun kalian berada, mari kita berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Hey. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah sumber sukacita kita. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita nyanyikan pujian ini. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah.
sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku perkiraan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku perkiraan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Kami percaya Tuhan, saat kami berkumpul, saat kami menaikkan pujian, penyembahan kami ya Tuhan, Roh-Mu Maha hadir ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Ku rasakan Roh-Mu yang hidup. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan. Berkat-Mu atas kami. Saat kami berkumpul, saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan. Berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu, besar setiamu.
setia Tuhan. Kasih-Mu pada kami berlimpah-limpah. Biarkan Roh-Mu hidup dalam kami ya Tuhan. Biarkan Roh-Mu ada pada kami. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu.
Mari sembah Dia rama senoku yara rama seno yara rama shenera rama shenegera rama yara rama shenegera rama kina yara rama shenegera rama yara rama shenegera. Inilah persembahan kami kepada Tuhan. Rama senoku rama yara rama shenegera rama yara maroto kunna mai shenegera rama shenegera rama yara. Terima kasih Tuhan, karena aku menarik setiap orang datang ke hadapan aku untuk memuji dan menyembah aku Tuhan Allahmu. Dimanapun engkau berada saat ini, engkau layak untuk menerima pujian dari umatku Tuhan. Terima kasih Tuhan, engkau layak menerima pujian dari umatmu yang saat ini dimanapun kami berada Tuhan. Dimanapun kami berada, kami naikkan pujian dan persembahan kami ke hadapan engkau. Raja di atas segala raja, Yesus Kristus yang luar biasa. Terima kasih Roh Kudus yang telah dicurahkan, yang melawat gerejamu, melawat kami umatmu, melawat setiap daripada kami di rumah-rumah kami, dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan yang maha hadir, Tuhan yang luar biasa. Segala kebesaran, segala kemuliaan, segala puji-pujian hanya bagi Engkau saja Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Kami bersyukur juga pada kesempatan pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau membawa persembahan ke hadapan Tuhan. Terimalah segala bentuk persembahan umat-Mu Tuhan. Baik persembahan mingguan maupun persembahan khusus ataupun persembahan persepuluhan yang dibawa umat-Mu. Terima kasih Engkau sumber segala berkat. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, persiapkan kita untuk memasuki Pentecost Prayer Sessions yang akan dimulai esok malam, setiap malam pada pukul 7 yang saudara bisa ikuti di YouTube. Dan healing service akan dilakukan pada hari Minggu mendatang bersama dengan Pastor Kim Norris pada tanggal 23 Mei pada pukul 8 pagi. Dan special prayer session juga akan dilakukan bersama dengan Pastor Kim Norris dan juga Pastor Risa Kasidi pada hari Minggu mendatang. Detailnya ada di screen dan juga bisa mendaftar melalui QR code yang terpampang di layar saudara. Dan saatnya saudara akan membawa persembahan, saudara bisa memilih alamat transfer atau rekening bank yang saudara bisa lihat di layar saudara untuk membawa persembahan ke dalam rumah Tuhan. Silakan membawa persembahan ke dalam rumah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pada saat ini kita memasuki satu topik yang menarik, bagaimana hidup kita itu dipimpin oleh Roh Kudus. Dan pada saat ini kita mau sama-sama masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Jika ingin diberi judulnya adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, mungkin kita bertanya, bagaimana sih hidup kita dapat dipimpin oleh Roh Kudus? Caranya yang pertama dengan
mudah adalah seperti Lukas katakan di dalam Lukas 11 ayat 9 sampai 10. Mintalah dikatakan, maka akan diberikan. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Dan saya percaya kita semua memahami ayat ini karena ketika kita diselamatkan, setiap pribadi kita itu diberikan Roh Kudus dalam kehidupan setiap pribadi kita masing-masing. Dan Roh Kudus jika diizinkan oleh pribadi kita akan terus mengarahkan dan terus memimpin dan menuntun kehidupan kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya untuk lebih lanjut kita mengalami yang namanya pimpinan Roh Kudus? Yang pertama, biarlah kita mau fokus kepada Tuhan dengan mendengar suaranya. Karena Musa pun menuliskan bahwa di zaman akhir, di dalam Ulangan 4 ayat 29, engkau akan mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Lalu ditambahkan di ayat 36, Ia membiarkan engkau mendengar suaranya untuk mengajari engkau. Jadi maukah kita untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh? Fokus pertama adalah mencari Tuhan, fokus kepada Tuhan dan mendengar suaranya. Nah, kisah ini dimulai dengan sebuah kisah yang menarik, tentunya nanti akan membahas tentang bagaimana si Paulus, Silas, dan juga Timotius yang tetap fokus kepada Tuhan. Dia bahkan memuji dan menyembah di dalam kelemahan mereka, di dalam keterbatasan mereka. Mereka tetap bisa fokus kepada Tuhan. Nah, rahasianya apa? Mereka bisa fokus karena dipimpin. Mereka terus arahkan hati mereka untuk terus mendengar apa yang Tuhan mau. Dan yang kedua, untuk kita bisa yang namanya dipimpin oleh Roh Kudus adalah mari miliki waktu berkualitas dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Waktu berkualitas yang seperti apa? Dan Roh Kudus ingin supaya agenda kita itu disingkirkan. Mari kita biasa datang kepada Tuhan dengan menanti, menunggu, bukan buru-buru, tetapi kita mau tidak terburu-buru, kita mau memiliki waktu yang sebagaimana kita bersama dengan orang yang kita kasihi, kita mau punya waktu yang banyak, berkualitas, bicara hal-hal yang luar biasa, dan itu yang perlu dikembangkan. Maukah kita bersabar menunggu? Dan ketika kita mencari Tuhan, kita menunggu, maukah kita juga memuji, merenungkan firman Tuhan? Dan jika ada suara, ambillah otoritas di dalam setiap suara-suara yang mengganggu pikiran kita harus patahkan. Dan jika ada suara yang mencoba mengalihkan, kita harus patahkan itu. Bersedialah menaruh kehidupan kita di bawah pimpinan Tuhan yang luar biasa. Nah, yang ketiga, Roh Kudus itu mau mengajar kita hal-hal yang tersembunyi, yang terdalam. Itu sebabnya mari kita terus ada di dalam hadirat Tuhan. Nah, saat ini kita sudah mengetahui bagaimana caranya untuk kita bisa hidup terus dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, ada satu kisah di mana Roh Kudus yang memimpin kehidupan setiap orang percaya. Itu kita lihat dalam Alkitab bahwa ada pintu-pintu yang diizinkan tertutup. Pintu yang tertutup itu ternyata tidak selalu negatif. Pintu yang tertutup itu menjadi tanda ada perlindungan Tuhan atas kehidupan kita. Ada arahan Tuhan untuk what next gitu. Dan itu yang membuat kita harus benar-benar menjadi pribadi yang sensitif. Nah, firman hari ini berbicara tentang sebuah pemberitaan Injil yang disampaikan melalui proses yang tidak mudah. Dalam pengiringan kita bersama dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, sering kita yang tidak terbatas dan lemah ini perlu benar-benar bersandar. Di sana ada kekuatan, di sana ada penyertaan dari Roh Kudus yang terus memimpin kehidupan kita di dalam keterbatasan kita. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan, sebab orang-orang yang mau dipimpin terus di dalam kuasa dan terang Roh Kudus itu akan disebutkan sebagai Paulus katakan anak-anak Allah. Karena di dalam Roma dikatakan semua orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu adalah anak-anak Allah. Nah, kita mau supaya kita mempraktekkan dalam kehidupan kita, seringkali kita berpikir mengikut Tuhan pastilah akan menjadi mudah. Ternyata Tuhan tidak janji seperti itu.
Tuhan tidak selalu menjanjikan hal-hal yang baik, ada kalanya hal-hal yang tidak enak diizinkan terjadi. Dan bagaimana caranya supaya kita bisa alami kemenangan, keluar dari kelemahan, keterbatasan kita ini. Dan dimulailah dengan kehidupan seperti Yesus yang memulai segala sesuatu dengan doa. Doa yang selalu berserah kepada kehendak Bapa yang mengatakan, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Biarlah bukan kehendakku tetapi kehendakmu yang jadi. Dengan kata lain, jika Dia ada di dalam kita, maka kita percaya Tuhan terus mengarahkan kehidupan kita. Nah, yang pertama, mari kita buka dari Kisah Rasul 16. Ini adalah satu contoh yang terbaik bagaimana hidup dipimpin Roh Kudus melalui berbagai macam hal-hal yang luar biasa yang terjadi. Saya ingin mengajak kita semua masuk di Kisah 16 ayatnya yang ke-10. Paulus itu mendapatkan penglihatan di Troas. Setelah Paulus mendapat penglihatan, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Nah, ayat ini sebelumnya Paulus itu berusaha untuk berangkat, kalau kita ikuti dengan seksama, itu ke arah Asia. Itu arahnya ke sana, ingin membawa berita kabar baik ini ke arah Asia. Dan yang menarik di dalam perjalanannya ternyata Paulus harus berhadapan justru dengan Roh Kudus yang mencoba untuk memimpin kehidupannya. Dan di dalam Kisah 16 ini kita melihat dan menemukan sesuatu yang enggak lazim. Karena kan kita berpikir bahwa aku kan akan melakukan sesuatu yang baik. Aku membawa kabar Injil dan aku mau memberitakan Yesus. Tapi kenapa Roh Kudus kok melakukan sesuatu yang berbeda? Kalau kita perhatikan di dalam perjalanannya ini, ayat-ayat sebelumnya itu menarik untuk kita sama-sama ikuti gitu. Dalam perjalanan menyeberang ke Makedonia, dalam benak pikiran mereka itu adalah membawa kabar yang luar biasa ini kepada orang-orang yang ada di Asia. Dan di sana supaya jemaat-jemaat diteguhkan, supaya orang-orang yang belum percaya juga bisa mendengar. Tetapi ada sesuatu yang terjadi ketika mereka melintasi tanah Frigia di ayat 6-nya itu. Roh Kudus, di situ ada kata-kata Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Wow, waktu saya baca ayat ini, ada sesuatu yang Tuhan inginkan. Kenapa Tuhan tidak bawa kabar itu dan kenapa cegah? Lalu diulang kembali ayat 7-nya. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Ini ayat 7 bagian B-nya. Roh Yesus, tadi dikatakan Roh Kudus itu mencoba mencegah, lalu Roh Yesus juga tidak izinkan. Dan ayat ke-8-nya mereka tetap melintasi Misia ini. Sampai di Troas itu dia mendapat yang namanya pernyataan penglihatan malam harinya. Paulus itu melihat satu penglihatan, kan ini Roh Kudus sedang intervensi dengan kehidupan dia. Dan dia melihat seorang Makedonia berseru, katanya menyeberanglah kemari, tolonglah kami. Dan ayat 10-nya itu dikatakan bagian B-nya bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Di situ bicara tentang God the Father. Jadi tadi ada berbagai hal yang mencoba menghambat. Di situ dikatakan dalam bahasa aslinya bagaimana Bapa itu mencoba mengarahkan bukan ke timur tapi ke barat. Jadi izinkan kehidupan kita yang pertama, kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus di dalam keterbatasan kita ini terbatas. Kita nggak tahu apa yang selangkah terjadi di depan. Yang pertama adalah be sensitive to the leading of the Holy Spirit. Biarlah kita mau menjadi pribadi yang peka. Peka akan tuntunan daripada arahannya Tuhan Roh Kudus. Dan biar kita mau mengikutinya. Bagaimana supaya kejadian ini juga ternyata kabar baik yang mau diberitakan, Tuhan lebih tahu mana yang lebih ready, mana yang lebih membuka dirinya, dan sehingga dengan arahannya itu akan menjadi lebih luar biasa terjadi. Dan Tuhan juga tahu ada keluarga yang perlu untuk mengalami keselamatan jauh melampaui segala sesuatunya. Yang kedua adalah untuk dipimpin oleh Roh Kudus,
berarti kita perlu yang namanya menyerahkan rencana kita. Serahkan rencana kita itu kepada Tuhan. Izinkan Tuhan yang bekerja. Maksudnya apa sih? Berarti kita harus yielding our plan kepada Tuhan. Biarkan Tuhanlah yang bekerja. Jadi kita memang kadang-kadang harus serahkan karena rencana-rencana kita itu terbatas. Contohnya ketika mereka sampai, mereka tiba dan yang mereka alami adalah sesuatu yang mulai nggak enak ini. Mereka akan melakukan arahan Tuhan. Tapi yang terjadi ketika mereka sampai di situ, dan di situ mereka alami bahwa mereka sampai dan melihat ada orang-orang yang kumpul. Di ayat 14 ada seorang perempuan dari Lydia yang ikut mendengarkan, itu mendengar kabar firman Tuhan dan membuka hati. Jadi di situ mulai ada seorang yang membuka hatinya. Tetapi lompat ke arah yang 16, setelah selesai di situ ada orang yang membuka hati, rasanya senang kan. Orang yang memberitakan kabar Injil kebenaran itu senang ketika melihat perubahan-perubahan hidup terjadi. Tapi ayat 16 itu ternyata di sini dituliskan seorang hamba perempuan mempunyai roh tenung. Dengan tenungannya tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Nah, dia terus-menerus ikuti Paulus ini dengan Silas dan Timotius yang menyertai kehidupannya. Dan dia mengatakan seperti ini, orang-orang ini adalah hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan padamu jalan keselamatan. Itu terus-menerus dikatakan. Hal itu dilakukan beberapa hari di ayat 18-nya. Lalu Paulus nggak tahan dengan gangguan. Lalu dia berpaling, dia lihat wanita ini dan cuma mengatakan seperti ini. Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Langsung seketika itu juga roh jahat itu undur dari wanita ini. Dan akibatnya apa sih? Akibatnya ternyata yang dia kerjakan kan sesuatu yang baik. Membebaskan orang-orang yang tertawan, terbelenggu. Tetapi orang yang merasa memiliki menjadi tuan atas wanita ini tidak suka karena dia tidak punya keuntungan lagi. Dan melihat itu penghasilannya lenyap. Dan dia langsung bawa Paulus dan Silas ini diseret di pasar, lalu dihadapkan kepada penguasa, lalu mereka memfitnah, mereka bawa terhadap pembesar-pembesar di kota itu di Filipi dan berkata, orang-orang ini mengacau, orang-orang ini memberitakan kabar sesuatu yang berbeda. Mereka orang Yahudi, mereka ajarkan adat istiadat. Kita sebagai orang Rom tidak boleh menerima dan menurutinya. Jadi itu pembesar dan orang-orang banyak itu mereka suruh disobek, itu dikoyakkan pakaiannya dan langsung dicambuki, didera, dipukuli, dicambuki. Jadi terus menerus ini bukan cuma sekali dua kali, berkali-kali dikatakan didera. Lalu setelah itu mereka diseret, dilemparkan ke penjara dan dititipkan kepada kepala penjara di situ. Perintahnya adalah jaga mereka dengan sungguh-sungguh. Bahkan karena sesuai perintah, jadi kepala penjara masukkan mereka ke dalam ruang penjara yang paling tengah, yaitu penjara untuk tawanan-tawanan yang tidak biasa, tapi tawanan kelas kakap katakanlah. Tawanan-tawanan yang bengis, yang biadab dan sebagainya. Lalu mereka dibelenggu kaki mereka dan dipasung gitu dengan pasungan yang kuat. Wah. Waktu membaca ini, kadang-kadang mungkin kita berpikir, loh mereka melakukan, mereka mengikuti tuntunan, tapi kok alami seperti ini? Itu sebab tadi saya di depan mengatakan, kita ini lemah, kita ini terbatas, kita ini nggak tahu apa yang terjadi selangkah, tapi Tuhan kita itu tetap luar biasa. Tuhan kita itu tetap pegang kendali atas segala sesuatunya. Tengah malam, di saat hari gelap, itu dikatakan Paulus dan Silas berdoa. Mereka naikkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan orang-orang hukuman yang lain, tawanan-tawanan itu dengarkan. Bahkan saya percaya kepala penjara juga pasti mendengar. Karena mereka nyanyi nggak pelan. Mereka nyanyi kalau tahanan yang lain mendengar itu pasti kenceng. Saya percaya yang dinyanyikan itu berita tentang bagaimana nama Yesus yang ditinggikan, memuliakan Yesus, bagaimana kita di hadapan Tuhan yang begitu berharga. Itu yang membuat orang yang mendengarnya itu rasanya nggak kuat hatinya.
Dan karena mereka menaikkan pujian sungguh-sungguh, ayat berikutnya itu sangat dramatikal sekali buat saya. Karena dikatakan terjadilah gempa bumi. Bayangkan kita berdoa berjam-jam mungkin tidak terjadi gempa bumi. Tapi ini di tengah-tengah suasana yang pekat, yang gelap. Berdoa, menaikkan pujian sungguh-sungguh, terjadi gempa bumi. Saya bayangkan semua goyang dan goncang karena di situ dikatakan gempa bumi yang hebat. Wow, sampai sendi-sendi penjara itu goyah. Jadi penjara itu kan pasti kokoh, itu pasti begitu goncang sampai pintu-pintu penjara yang terkunci itu dengan rapat itu dikatakan terbuka. Dan yang menarik, belenggu-belenggu yang ada di kaki mereka itu terlepas semua. Itu spektakuler sekali, luar biasa. Dan kepala penjara ternyata saat itu tertidur. Waktu dia terbangun kaget sekali, pintu-pintu penjara itu terbuka. Waktu penjara terbuka dia ambil pedangnya dan dia mau coba bunuh diri. Karena ia menyangka orang-orang hukuman telah lari ini semua. Kenapa sih dia melakukan itu? Sebagai kepala penjara, nyawanya itu tidak masuk dalam hitungan dari pembesar-pembesar. Nyawanya itu tidak berarti. Lebih berarti adalah tawanan-tawanan itu. Kalau tawanan tidak ada, dia harus bunuh dirinya karena itu ketentuan dari hukum yang berlaku pada saat itu. Dan dia merasa, wah semuanya udah nggak ada. Lebih baik saya mati daripada saya sengsara nanti. Lebih baik saya bunuh diri daripada saya hadapi pembesar-pembesar. Dia nggak tahu harus berkata apa. Tapi ayat 28, Paulus itu yang sudah terlepas belenggunya. Menarik sekali karena di situ dikatakan dengan suara nyaring. Itu berkata, jangan celakakan dirimu sebab kami semuanya masih di sini. Wow, ini luar biasa sekali. Apa sih yang membuat ini luar biasa? Karena dia bisa keluar, tapi dia memilih tidak keluar. Inilah poin yang ketiga yang terakhir. Poin ketiga itu bicara tentang bagaimana kita harus stand up for the truth. Kita harus dikatakan berdiri di atas kebenaran. Dia bisa lari, bisa kabur gitu. Tetapi dia memilih tidak seperti itu. Dia memilih ada di situ dan berkata semua tawanan yang lepas itu, kan pintu-pintunya semua terbuka. Itu semua masih ada. Semua kaget, semua juga syok, semua masih ada dalam seperti suasana dipenuhi oleh kuasa mencekam gitu, kuasa Roh Kudus itu. Dan kepala penjara itu langsung bawa suluh, lari masuk dan dia jadi gemeter. Wow, ini semua terbongkar, ini semua lepas, segala sesuatu lepas. Dia langsung tersungkur di hadapan Paulus dan Silas. Lalu dia bawa mereka keluar dan bilang gini, kan menarik ya ini. Dia bilang, Tuhan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Ini kalau dikasih judul yang bagian subtemanya, ini adalah kepala penjara versus daripada Paulus dan Silas. Yang mana sebenarnya yang tawanan? Yang tawanan adalah Paulus dan Silas. Ia terluka, ia penuh dengan penuh baluran kulitnya itu lebam, darah masih mengalir. Kaki tangannya dipasung, hidupnya dimasukkan ke dalam penjara yang tergelap, dia tidak bebas. Yang satu itu dia bebas, dia jadi kepala penjara, dia punya kunci, dia tahu jalan keluar. Tapi dia mengatakan, apa yang harus aku perbuat? Satu bahasa yang gak lazim, tetapi pertanyaan daripada ini dijawab oleh mereka dengan gamblang sekali. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan dikatakan engkau akan selamat. Bukan hanya dia, tapi dikatakan engkau dan seisi rumahmu. Itu pertanyaan yang selama ini dia tunggu-tunggu. Karena dia hidupnya ada di luar tidak terpasung, tetapi dia justru terpenjara dengan belenggu, intimidasi, manipulasi, ketakutan dan sebagainya.
Saya ingin katakan mungkin ada di antara kita yang mendengarkan terbelenggu oleh intimidasi, manipulasi, kegagalan dan segala sesuatunya. Hidup kita tidak di dalam penjara, tapi kita terpenjara di dalam pikiran, dalam hati dan sebagainya. Dan ini yang perlu dilakukan karena orang ini kepala penjara, dia tersungkur dan mengatakan, dia menyadari aku ini lemah, aku ini ternyata terbatas. Apa yang harus aku perbuat? Dan ketika dijawab, dikatakan percaya kepada Tuhan Yesus. Hari ini berita yang sama juga. Jika Anda ingin bebas dari belenggu, Bapak Ibu Saudara ingin bebas dari semuanya, mari kita perlu percaya kepada Tuhan Yesus. Setelah diberitakan kabar firman Tuhan ini kepadanya, yang menarik semua orang yang ada di rumahnya, pada jam itu juga dikatakan kepala penjara itu mereka bawa orang-orang ini, bawa Paulus dan Silas, lalu dibasuh bilurnya, dan seketika itu juga keluarga ini memberi diri dan dibaptis. Wow, ini luar biasa sekali. Setelah selesai dengan apa yang dilakukan, dia percaya satu rumahnya, bukan hanya dia tapi seisi rumahnya. Jadi anak istrinya itu percaya, lalu mereka bawa dan hidangkan makanan dan mereka sangat gembira. Mereka mulai bertukar pikiran, mulai melakukan yang namanya seperti komsel, seperti FC. Mereka melakukan dan seisi rumahnya itu mendengar kabar baik dan mereka semua percaya. Setelah hari siang, keesokan harinya gitu, setelah siang, pembesar-pembesar itu menyuruh pejabat kota berdiri kepada kepala penjara dengan pesan, lepaskan kedua orang itu. Lalu kepala penjara teruskan, ternyata kamu udah bebas. Kepada Paulus dan Silas, sudah dilepaskan, kamu sekarang pergi, kamu bisa keluar, sudah selamat. Tapi ayat 37 yang tadi saya katakan, stand up for the truth. Paulus itu berkata, tanpa diadili mereka telah mendera kami warga negara Roma di muka umum, lalu lemparkan kami dalam penjara. Sekarang mereka mau keluarkan kami dengan diam-diam, tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. Begitu pejabat-pejabat disampaikan perkataannya kepada pembesar kota, mereka kaget mendengar Paulus dan Silas itu ternyata adalah orang Rom. Takutlah mereka datang dan mereka minta maaf, ayat 39, dan membawa kedua rasul keluar dan memohon supaya mereka tinggalkan kota. Dan mereka tinggalkan penjara dan pergi ke rumah yang namanya wanita yang bernama Lydia, seorang businesswoman yang menjual kain gitu ya. Dan saya katakan stand up for the truth, kenapa? Karena dia warga negara Roma. Bukan atas hak-haknya, bukan. Tetapi dia menyadari apa yang terjadi jika dia keluar diam-diam. Keadaan pada saat itu orang-orang membenci karena fitnahan yang ada, membenci mereka. Tapi dia tidak biarkan berita Injil jadi terkungkung. Dia ingin berita Injil itu bisa didengar dengan bebas. Karena kalau dia bawa kabar Injil kepada mereka, mereka tidak mau terima. Karena mereka kan masih dikatakan sebagai pesakitan. Akibatnya dia berdiri dengan boldness, saya katakan. Dengan tuntunan daripada kuasa Roh Kudus, dia berkata ayat 37 itu. Bahwa dia memahami siapa dirinya di hadapan Tuhan. Dan dia membela kebenaran firman Tuhan. Karena kalau dia tidak selesaikan ini dengan baik, kebenaran firman Tuhan tidak akan sampai, tapi akan pasti dicemooh dan akan mengalami digugat dan sebagainya. Dan itu sebabnya dia katakan tidak, dan akibatnya adalah Tuhan membela dan mereka datang minta maaf. Berita Injil itu tetap bisa dilakukan dan bahkan rasul-rasul itu tetap bisa bertemu dengan saudara-saudara yang lain di situ dan menghibur mereka satu dengan lain. Saya ingin akhiri dengan satu pertanyaan kepada kita masing-masing. Kita sudah mengetahui bahwa hidup kita tidak ada lagi ketakutan karena ada Roh Kudus yang menuntun kehidupan kita. Dan hari ini kita mau sama-sama tanyakan diri kita masing-masing. Memang ada tantangan bagi setiap pribadi kita yang mengikut Tuhan. Kita mungkin punya rencana, kita mungkin punya jadwal atas kehidupan kita. Dan kita sibuk dengan agenda kita masing-masing. Tapi hari ini maukah kita berikan ruang dan kesempatan kepada Tuhan untuk bekerja
minta kepada Roh Kudus, campur tangan ya Tuhan, bimbing kami supaya kami ada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, ketemu dengan orang-orang yang siap untuk menerima kabar kesukaan, yaitu kabar Injil. Janganlah menaruh kepercayaan kita kepada ilmu, kepada kecerdasan, kepada koneksi, dan kepada agenda kita. Tapi maukah kita taruh segala kehidupan kita ini atas bimbingan, nasihat daripada Roh Kudus. Sebab Amsal 16 itu mengatakan begini, hati manusia memikirkan jalannya, tapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Biarlah setiap kita mau terus dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kehidupan kita makin lama kita yang terus mau memiliki bergaul karib dengan Tuhan, itu memiliki sensitivitas. Kita peka kepada suara Tuhan dan kita akan dipimpin dengan cara-cara supranatural. Dan saat kita merencanakan apapun, saya berdoa supaya kita selalu ingat untuk mari kita mau yielding our plan, serahkan rencana kita ini kepada Tuhan dan izinkan, let God gitu. Izinkan Tuhan bekerja di semua kehidupan kita. Biarlah Tuhan yang terus bekerja ya dalam kehidupan kita. Saya senang ada kata-kata let go and let God. Let go our plan gitu and let God do the things for us gitu. Saya percaya ada banyak hal yang kita nggak pahami dengan semua agenda kita. Tapi kalau kita izinkan Tuhan, maka hal-hal yang dahsyat itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, kita mau terus percaya kepada Tuhan Yesus. Karena ketika kita percaya, kita bisa stand up for the truth. Kita bisa berdiri di atas kebenaran. Dan Lukas penulis kisah Rasul itu percaya ada kuasa Yesus. Ada kuasa yang bisa bukan hanya mengubah kehidupan setiap manusia yang mendengar kabar Injil, tapi membuat hal-hal luar biasa itu terjadi. Dan sama seperti Tuhan mau memakai setiap kehidupan pribadi kita. Saya ini lemah, saya ini bodoh. Tetapi 1 Korintus katakan apa yang bodoh bagi dunia itu dipilih oleh Tuhan. Apa yang lemah bagi dunia itu dipilih oleh Allah. Apa yang hina bagi dunia dipilih oleh Allah. Yang tidak berarti dipilih oleh Allah. Untuk apa sih? Meniadakan apa yang berarti supaya jangan ada seorang pun memegahkan diri di hadapan Tuhan. Saya senang pegang ayat 1 Korintus ini. Mengingatkan siapa saya di hadapan Tuhan. Dan kalau mengingat apa yang Tuhan kerjakan, bagaimana supaya membebaskan orang yang terbelenggu? Tidak ada cara lain. Ikuti pimpinan Roh Kudus. Saya ingat bagaimana ketika Tuhan pimpin melepaskan orang yang terbelenggu dengan narkoba dan sebagainya. Mereka bisa dibebaskan bukan karena kami yang datangnya, saya dengan suami, tetapi karena kuasa pemberitaan firman Tuhan yang dinyatakan dan Tuhan yang arahkan, Tuhan pimpin, sehingga orang-orang yang terikat narkoba, terikat seks bebas, terikat oleh bahkan sakit AIDS itu bisa bebas bukan karena kami, tapi karena kuasa Tuhan yang menuntun kami ketemu dengan siapa, layani siapa. Itu yang membuat kami menyadari kalau tanpa Tuhan kami nggak bisa lakukan itu. Dan ada banyak kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Dan biarlah kehidupan kita mau tanya kepada pribadi kita masing-masing. Melalui kisah yang dinyatakan ini, kita mau nyatakan kepada Tuhan. Tuhan benar aku lemah, benar Tuhan aku punya belenggu. Rantai apa yang menahan kita? Belenggu apa yang menahan kita? Pintu apa yang mungkin saat ini tertutup bagi kita? Ini waktunya bagi kita, pilihlah pada hari ini, hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus dan kita mau alami yang namanya kebebasan sejati karena Kristus datang untuk memerdekakan kehidupan kita. Mari ikuti pimpinan dan hiduplah di dalam tuntunan Roh Kudus senantiasa. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau Tuhan ada di sini dan Engkau pada saat yang sama ada di dalam kehidupan setiap pribadi kami yang mendengarkan. Kalau ada di antara kami ya Tuhan yang hari ini mungkin merasa doa kami tidak dijawab, seolah-olah pintu ditutup dan bahkan agenda kami diubahkan. Biarlah kami boleh menyadari bahwa hidup kami perlu bersandar kepada pimpinan Tuhan. Dan kami melihat ada jawaban di balik segala sesuatu yang diizinkan terjadi. Hari ini kami mau belajar
untuk berserah kepadamu Tuhan. Mengetahui Engkau memiliki kepastian di atas segala sesuatu. Kami mau mengizinkan Engkau yang menuntun kehidupan kami. Kami akan menjadi pribadi yang peka oleh karena kami mengikuti tuntunan Tuhan. Dan bahkan jika kami ada terus terbelenggu dengan ikatan-ikatan kemarahan, kekecewaan, mungkin ketidakpengampunan, hari ini kami yang mendengar, hidup kami tidak terpenjara, tapi kami memenjarakan hidup kami di dalam pikiran, dalam hati kami yang terus tidak mau memberikan pengampunan, tidak mau melepaskan amarah kami dengan kami mau berdamai satu dengan yang lain. Biarlah kami mau Tuhan dibebaskan oleh Tuhan dan kami mau dipimpin oleh Roh Kudus, dibebaskan dari belenggu ketidakpengampunan, mengampuni sehingga itu menjadi jawaban dalam kehidupan kami. Mau menjadi pribadi yang lemah lembut dan mau menjadi pribadi yang mengikuti tatanan dan aturan Tuhan sehingga hidup kami menjadi hidup yang berbuah dan dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.